1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarung pun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia semua yang hadir di sini atas nama Kongres Pemuda yang pertama. Saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Dan sebagai pribadi yang memperlihatkan keprihatinannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral terlebih dahulu. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung sebuah aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintahan pusat dan daerah kita haruskan untuk menyatu dalam membangun pemerintahan. Dan jika pemerintahan daerah kita biarkan mandiri berjalan dan tidak dapat berkembang, itu akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badannya. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyuruhkan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi. Seusai kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan.
Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini nampaknya kita belum memperoleh kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa itu untuk saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan kali ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KJP nanti. Kesepakatan telah kita sepakati, mari kita persiapkan kongres kedua nanti. PPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Sumpah Pemuda II. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan titik terang dengan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakuti. Kita harus melaksanakan Kongres Sumpah Pemuda II ini. Para hadirin, dari perwakilan berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu dalam tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita telah bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah dicuri bangsa lain.
kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk memperjuangkan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari kongres kali ini yang telah disepakati oleh para pemuda-pemudi Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Batak, Sekarokun, Jong Betawi, Sulawesi. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia.